Pertama yang harus kita lakukan dalam proses konsolidasian itu adalah menghapus investasi di perusahaan anak dari pembukuan induknya. Mereka tuh harus melaporkan laporan konsolidasiannya berdasarkan IFRS dan PSAK. Nah, selain investor yang punya kepentingan terhadap laporan konsolidasian ini, bank juga punya kepentingan. Kenapa? Karena di sini 80% saham di anak perusahaan, maka 20% sisanya itu milik pemegang saham yang lainnya. Jadi ini semua itu harus dicatat di ekuitas. Nah, kalau anak perusahaan itu punya untung 20%, maka keuntungannya itu bukan milik induk, tapi milik. Kalau menurut aku nih, laporan konsolidasian itu sangat penting gitu. Dimana dengan adanya laporan konsolidasian, baik investor maupun pemegang saham, itu bisa melihat kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selamat tahun baru guys, gimana nih Januarinya? Udah berapa resolusi yang berhasil? wah kacau, nggak sempat ngapa-ngapain. Tahu sendiri kan, Januari banyak kepotong libur panjang. Oh iya sih, jadi kita tuh emang lagi sibuk-sibuknya kan sekarang. Iya nih, banyak banget agendanya, bikin tugas lah, buat SPT lah, ini itulah. Nah, jadi kita aja tuh kan sibuk ya. Apalagi teman-teman kita yang Mas Mbak yang anak korporat, itu kan udah awal tahun nih. Udah sibuk banget pasti mereka, pusing ngurusin laporan-laporan keuangan perusahaan kan. Nah, pernah nggak sih kalian tuh kepikiran gimana perusahaan gede itu kayak BUMN, Astra, atau Jarum, atau Telkom itu bisa bikin laporan keuangan itu rapi. Padahal kan mereka punya banyak anak perusahaan ya. Apa nggak pusing itu mbak-mbak accountingnya? Sebentar. Jangan-jangan kamu kira laporan keuangan konsolidasian itu cuma kerjaan akuntan aja ya? Iya, Nggak berhubungan sama bisnis? iya kak, aku ngiranya kayak gitu. Padahal ya, kalau kita ngerti konsep dasarnya, laporan ini tuh penting banget loh buat investor, pemilik usaha, bahkan sobat podcast semuanya yang ingin terjun ke dunia keuangan. Soalnya, laporan ini tuh bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi keuangan perusahaan. Jadi, biar kita nggak gampang terkecoh gitu dengan angka-angka yang kelihatannya bagus, tapi ya bisa jadi itu menipu. Iya nggak, Hir? Iya, nah di podcast ini kita bakal bahas laporan keuangan konsolidasian itu dengan cara yang simple dan to the point. Nah, kita akan kupas mulai dari pengertian, manfaat, sampai proses penyusunannya. Supaya kamu semua yang nonton podcast ini bisa langsung paham nih tanpa ribet. Nah, bahkan kalaupun kamu bukan akuntan, tetap wajib ngerti. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan bisnis dan investasi. Nah, bersama kami, aku Zahir, Aku Dayang. Aku Nadia. Dan aku Alia. kami dari Mendadak Podcast. Nah, kita lanjut aja langsung ya. Lanjut. Jadi perusahaan grup ini tuh kan setiap tahunnya bikin laporan keuangan ya. Nggak cuman untuk satu entitas, tapi juga bikin laporan keuangan gabungan dengan anak perusahaannya. Jadi laporan keuangan itu namanya laporan konsolidasian. Simpelnya tuh gini, laporan keuangan konsolidasian itu kayak foto keluarga besar. Dia tuh ngegabungin seluruh kinerja keuangan perusahaan, baik perusahaan induk ataupun perusahaan anaknya. Jadi meskipun mereka punya banyak anak perusahaan, hasil akhirnya itu tetap kelihatan kayak satu perusahaan aja. Jadi seolah-olah cuman perusahaan grup yang besar itu. Nah, laporan keuangan konsolidasian ini nanti yang mencerminkan keseluruhan kinerja perusahaan grup itu dalam 1 tahunnya. Nah, menurut Kak Alia, laporan keuangan konsolidasian ini penting nggak sih? Kalau menurut aku nih, laporan konsolidasian itu sangat penting gitu. Dimana dengan adanya laporan konsolidasian, baik investor maupun pemegang saham, itu bisa melihat kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jadi bukan lagi per perusahaan. Nah, selain itu, laporan konsolidasian ini juga berguna baik manajer, investor maupun analis untuk memperoleh informasi yang konsisten dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga mereka-mereka ini nantinya dapat membuat keputusan yang strategis dan juga bisa berinvestasi juga gitu. Oke, betul banget Alia. Jadi contoh gampangnya gini, bayangin aja kita punya 3 cabang restoran, masing-masing buat laporan keuangan. Nah, ada yang untung, ada yang rugi. Kalau kita cuma lihat dari satu cabang aja, mungkin kita bisa salah paham tentang kondisi secara keseluruhan. Makanya
laporan konsolidasian ini menyatukan semuanya agar lebih jelas dan akurat. Nah, jadi kita bisa tahu nih apakah perusahaan itu tuh benar-benar sehat atau memang ada masalah yang perlu diperbaiki gitu. Iya, jadi kalau ada utang, aset, atau laba yang dipindah-pindah nih antara anak perusahaan itu nggak bakal jadi double pelaporan di laporan konsolidasian. Karena bayangin kalau ada perusahaan induk jual barang ke anak perusahaan dan mencatatnya sebagai pendapatan, sementara anak perusahaan juga mencatatnya sebagai pembelian. Kalau nggak dikonsolidasikan dengan benar, laporannya itu bisa kelihatan lebih besar karena terjadi double pencatatan. Nah, itu bakal menyesatkan investor. Nah, tapi kenapa sih Day laporan konsolidasian itu harus disusun? Gini Hir, jadi teman-teman mendadak podcast. Nah, laporan keuangan konsolidasian ini tuh sebenarnya wajib banget buat perusahaan yang punya pengendalian atas entitas lainnya, yaitu anak perusahaannya kan. Nah, biasanya nih kalau perusahaan induk itu punya lebih dari 50% saham di anak perusahaannya, otomatis kan nanti perusahaan induk ini nyatet nih setiap transaksi di seluruh laporan keuangannya kan. Nah, jadi transaksi itu nanti dilaporkan di laporan gabungan. Kenapa? Karena supaya bisa kasih gambaran yang lebih jelas soal kondisi perusahaan finansial secara keseluruhannya. Jadi bukan cuma perusahaan induknya doang nih yang kita tahu. Tapi ada juga loh kondisi di mana entitas anak itu tidak perlu dikonsolidasikan gitu. Misalnya nih dalam joint venture, atau kalau misalnya perusahaan induknya itu tuh nggak punya kontrol secara penuh gitu. Nah, jadi cuma perusahaan induk yang memiliki kontrol signifikan anak perusahaan saja yang wajib untuk membuat laporan konsolidasian gitu. Jika anak perusahaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan induknya, maka laporan keuangannya itu biasanya cukup untuk disajikan secara terpisah. Jadi nggak perlu digabungkan dengan laporan milik induknya gitu. Betul banget Alia. Jadi emang betul ya, nggak semua entitas anak itu harus dikonsolidasikan. Jadi kayak joint ventures ataupun perusahaan induk yang tidak mempunyai kontrol penuh itu nggak wajib untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Tapi untuk perusahaan yang emang wajib menyusun laporan konsolidasian, ini bisa jadi alat yang penting banget buat mereka untuk menunjukkan gambaran finansial yang sebenarnya. Nah, dengan laporan ini tuh investor maupun pemegang saham bisa melihat kondisi grup usaha secara keseluruhan tanpa tertipu dengan angka-angka yang kelihatannya besar, namun bisa jadi ini tuh transaksi antar anak perusahaan. Iya, makanya kan kalau kalian perhatiin perusahaan-perusahaan besar apalagi yang udah melantai di bursa efek nih, contohnya kayak yang disebut Dayang tadi kayak Telkom, BCA gitu-gitu. Itu kan udah melantai di bursa efek ya. Nah, itu ada kewajiban dari Bursa Efek Indonesia dan OJK kalau mereka tuh harus melaporkan laporan konsolidasiannya berdasarkan IFRS dan PSAK. Nah, selain investor yang punya kepentingan terhadap laporan konsolidasian ini, bank juga punya kepentingan. Kenapa? Karena di sini bank itu jadi kreditur, di mana mereka juga mau mastiin nih kalau yang minta pinjaman ke mereka itu bakal sanggup buat bayar pinjamannya. Makanya laporan konsolidasian di sini menjadi penting gitu. Nah, tapi aku masih bingung deh, gimana sih kira-kira proses penyusunannya dari laporan konsolidasian ini? Nah, jadi gini Hir, di sini kita juga bahas nih kan, gimana proses menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, teman-teman podcast, awalnya nih nanti kita kan udah punya laporan keuangan dari perusahaan induk dan perusahaan anaknya yang banyak itu kan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam proses konsolidasian itu adalah menghapus investasi di perusahaan anak dari pembukuan induknya atau perusahaan induknya kan. Nah, jadi nanti simpelnya nih bayangin aja misalnya kayak perusahaan induk itu punya investasi nih kan sebesar 100 miliar di anak perusahaannya. Nah, nanti investasi itu nggak bakal muncul lagi di laporan konsolidasian karena tujuan dari konsolidasi itu kan menunjukkan gambaran keseluruhan dari laba bersih. Jadi seolah-olah perusahaannya itu satu kesatuan. Nah, yang ditampilkan itu bukan jumlah investasi, tapi hasil gabungan dari semua aktivitas keuangan, termasuk yang ada di anak perusahaannya. Terus nih Kak, langkah selanjutnya tuh apa ya?
Oke, nah langkah selanjutnya itu adalah eliminasi transaksi antar perusahaan. Jadi misalnya nih, ada perusahaan induk, dia jual barang ke perusahaan anaknya. Nah kalau transaksinya ini nggak dieliminasi, nanti akan ada pendapatan ataupun beban yang berganda atau double gitu. Jadi bikin laporannya nggak akurat. Nah, selain dari transaksi penjualan tadi, itu juga ada beberapa transaksi lainnya yang perlu untuk dieliminasi. Nah, misalnya itu ada transaksi pembelian, kemudian transaksi hutang, dan juga transaksi piutang gitu. Oke, nah yang ketiga ini kita perlu mencatat kepentingan non pengendali. Jadi, kalau induk punya 80% saham di anak perusahaan, maka 20% sisanya itu milik pemegang saham yang lainnya. Jadi, ini semua itu harus dicatat di ekuitas. Nah, kalau anak perusahaan itu punya untung 20%, maka keuntungannya itu bukan milik induk, tapi milik pemegang saham yang lainnya. Begitu juga kalau rugi. Nah, bagian ini juga harus dihitung. Tapi, pencatatan ini nggak boleh kita abaikan aja. Jadi, laporan keuangan ini bisa kelihatan, lebih besar dari seharusnya dan itu bisa menyesatkan si investor. Makanya, kepentingan non pengendali ini sangat penting, biar memberikan gambaran yang lebih akurat tentang struktur kepemilikan perusahaan dan kondisi keuangannya, begitu. Ya mungkin yang terakhir, perusahaan itu harus memastikan nggak sih kalau semua nilai aset dan utang dari entitas anaknya itu udah disesuaikan dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Nah, Ya, kenapa penting? Karena kalau ada perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar itu harus dicatat dengan benar. Misalnya kalau perusahaan induk membeli anak perusahaan dengan harga lebih tinggi dari nilai aset bersihnya, maka ekses atau kelebihnya itu harus dicatat jadi goodwill. Nah, biar lebih gampang dipahami, mungkin kamu bisa kasih contohnya nggak deh, biar penonton juga nggak bingung. Jadi gini nih teman-teman, kita coba gambarkan secara simpel kali ya Hir ya. Gimana cara nyusun laporan konsolidasian itu. Misalnya nih ada contoh nih, sebuah perusahaan, sebut aja PTA ya, sebagai perusahaan induk. Dia tuh membeli atau mengakuisisi 70% dari saham PTB. Sebesarnya itu nilainya lumayan nih 200 miliar gitu kan. Nah, nanti dalam laporan konsolidasian itu akun investasi PTA pada perusahaan B itu langsung dihapus atau dieliminasi seperti yang kita jelaskan tadi kan. Nah, dan yang selanjutnya kita lakukan yaitu laporan keuangan PTB itu digabungkan dalam laporan keuangan PTA. Jadi seolah-olah PTA dan PTB itu satu perusahaan aja, padahal kan sebenarnya PTB itu entitas sendiri ya. Jadi cuman sekarang itu digabungin dalam satu laporan keuangan. Nah, contoh simpelnya tuh gitu sih sebenarnya. Nah, adanya laporan konsolidasian ini penting banget nih buat menghindari terjadinya pendapatan ataupun beban yang berganda tadi gitu. Nah, sehingga laporan itu dapat disajikan dengan relevan dan juga dapat menggambarkan informasi yang lengkap dan juga akurat untuk manajer, investor maupun analis gitu. Baik, jadi kalau sobat mendadak podcast ini ingin berkarir di dunia keuangan, wajib banget nih mengerti konsep laporan ini. Jadi bukan cuma akuntan, tapi juga CEO, investor perlu paham juga karena laporan ini benar-benar menunjukkan kondisi keuangan grup usaha secara keseluruhan. Dengan memahami laporan ini, kita bisa melihat apakah sebuah perusahaan itu benar-benar stabil atau hanya terlihat sehat aja di atas kertas. Makanya laporan keuangan ini penting banget sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Ya, tapi patut diwaspadai juga ya. Kalian tahu kan kasus akhir-akhir ini yang menyangkut ke advisory. Oh Nah, iya. itu kan Oh kasusnya iya. kan Masih ini nih. ya Oh, masih ini, fresh iya, banget fresh kan. banget sekarang. Kasusnya kan terjadi pembukuan ganda di mana advisory itu bikin 2 pembukuan. Yang pertama, pembukuannya itu dilakukan window dressing. Window dressing itu Buat apa itu? seperti kayak dipercantik laporan keuangannya sehingga pendapatannya tuh kelihatannya tuh naik terus gitu tiap tahun. Gede gitu ya? Ya, padahal di pembukuannya yang satu lagi untuk internal aslinya mah nggak segitu-segitu banget gitu. Nah, itu kan memberikan informasi yang menyesatkan ya kepada investor. Bener. Nah, itu isu yang lagi hangat akhir-akhir ini sih terkait dengan laporan konsolidasian. Oh ya. Nah, jadi tuh kan kita penting banget ya sebenarnya tahu laporan konsolidasian itu apa gitu kan. Jadi kayak
pembahasan ini tuh sebenarnya sangat menarik, bukan cuman untuk Mas Mbak akuntan yang lagi sibuk itu kan, tapi juga buat teman-teman yang mau ngulik, mau mulai investasi, jadi dia bisa tahu laporan keuangan konsolidasian dari perusahaan yang mau dia invest itu apakah udah baik atau tadi malah bikin window dressing gitu kan Hir. Nah, jadi sebenarnya penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini sebenarnya tuh simple, tapi tuh perusahaan juga harus teliti dalam menyusun laporan keuangannya gitu sih. Nah, dengan adanya podcast ini, semoga teman-teman semua bisa dapat gambaran dan juga bisa paham ya tentang apa sih laporan konsolidasian tadi gitu. Oh iya, buat teman-teman semua, kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin topik lain yang mau kita bahas bareng, bisa banget buat komen di bawah ya. Jangan lupa follow podcast ini juga dan nantikan episode kita selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar dunia keuangan. See you!